Hai semua, di video kali ini gue mau sharing pengalaman gue sebagai programmer ngoding menggunakan MacBook Pro M1 chipset. Nah, jadi di sini di case kali ini itu gue pakai Flutter sebagai mobile apps code base-nya. Jadi gue pakai Flutter nih dengan API servernya gue pakai Laravel, ya kan. Backendnya pun gue pakai Laravel. Kenapa gue pisah? Ya adalah ini rahasia, bukan rahasia sih. Ini memang kepentingan arsitektur aja gitu. Ini cuma kepentingan arsitektur aja. Jadi memang laptop ini guys, gue baru beli di bulan April. Jadi 5-6 bulan penggunaan. Jujur, ini laptop awalnya gue sempet ragu ngebeli karena beberapa aplikasi gue baca nih nggak compatible nih dengan M1 chip. Oke, gue coba searching lebih dalam referensi terkait dengan penggunaan MacBook M1 untuk programmer itu masih sedikit sekali. Jadi gue beli nih MacBook Pro M1 ya tahun 2020 dengan chipsetnya Apple M1 dengan memori 16GB. Jadi gue memang beli yang custom ya mungkin. Gue beli via Tokopedia. Jadi gue ngerti tuh seller kayak mana bisa dapetin 16GB, tapi ya oke, gue beli lewat Tokopedia. Oke, kendala pertama yang gue dapetin ketika gue ingin coding Flutter di MacBook ini adalah itu terkait dengan emulator. Nah, jadi emulator ini biasanya kan gue emulator itu pakai Android Studio ya. Nah, tapi waktu gue install Android Studio itu nggak bisa, jadi emulatornya itu tuh error, dia nggak bisa di running sama sekali. Akhirnya gue coba cari-cari cara, dapat informasi lah, kalau nggak salah itu di GitHub-nya Flutter atau di GitHub-nya Android Studio, gue lupa. Jadi gue harus install yang namanya Android Emulator manual. Nih, oke. Dan ketika gue buka dia langsung muncul ya, memang cepet dan langsung load booting ya. Nah, so far sih kendalanya cuma itu aja ya. Sekarang coba gua running ya. Jadi gua pakai Flutter guys. Jadi gua pakai Flutter nih. Gua pakai Flutter dengan ya gua baru banget sih di Flutter, jujur. Gua bukan expert developer di Flutter. Gua mungkin masih kayak middle ke bawah. Jadi beberapa coding gua pakai block state management ya. State management yang gue pakai block. Coba gue running nih project ya. Kita lihat seberapa cepat M1 chip memproses sebuah coding atau sebuah aplikasi berbasis Flutter. Running Gradle. Oke, sedikit quick recap ya. Oke guys, sangat cepat ya. Jadi ini loading ini pun terjadi karena koneksi laptop gua nih agak lemot. Jadi dia harus lihat lookup dulu ke mana API servernya untuk ngelihat untuk ngambil data, karena datanya lumayan gede guys. Datanya lumayan gede dan gua harus tampilkan di sini. Lumayan gede sih datanya. Nah, ini udah muncul semua guys. Jadi menurut gua laptop ini sangat cepat ya. Sangat cepat dibandingkan dengan MacBook gua yang tahun 2018. Sangat cepat, nggak pernah panas. Gua ngoding seumur-umur ya guys. Kalau dulu dipakai MacBook tahun 2018 guys yang baru keluar, lo tau nggak sih kayak kalau emulatornya itu sering crash. Emulatornya sering crash. Tiba-tiba nih laptop gue tuh udah kayak pesawat. Itu pakai MacBook tahun 2018, bayangin. Kayak dia udah mau terbang gitu tuh. Nah, tapi di sini sama sekali ya 5 bulan ini itu nggak pernah yang namanya laptop ini panas. Itu nggak pernah. Dan so far sih bener-bener sangat cepat, ngebuat apapun itu pun juga sangat cepat. Laptop ini pun juga gue nggak pernah yang namanya gue matikan. Mungkin ini udah 10 hari guys. Jadi kalau kalian lihat nih tab-tabnya ada banyak banget ya kan.
Di sini ada Docker, ada Navigate, Azure Data Studio, ada macam-macam di sini. Dan itu sama sekali nggak lemot. Bahkan gua bener-bener nyaman ya. Gua nyaman sekali pakai laptop ini. Apalagi untuk gua yang sebagai mungkin bisa dikatakan kalau kalian teman-teman bekerja di sebuah perusahaan yang core bisnisnya bukan IT, ya, kalian harus jadi yang core bisnisnya bukan IT. Mungkin kalian akan jadi yang namanya full stack developer. Bukan kelihatannya jago, enggak. Tapi ya karena memang itulah tugas sehari-hari yang kalian harus lakuin. Kalau misalnya kita buat aplikasi, ya harus buat juga mobile apps-nya, ya kan, Android, iOS, terus harus buat juga nih API servernya, harus buat juga nih backend buat input datanya, belum lagi nanti nih kita deploy ke server, belum lagi sosialisasi dan macam-macam. Jadi memang dengan pekerjaannya sangat banyak seperti itu ya guys, itu bener-bener banyak sekali. Laptop ini tuh sangat-sangat membantu ya, sangat super membantu. Apalagi gua sendiri daily handphone gua adalah iPhone. Jadi kalau misalnya gua connect-connectin data, pindah-pindahin data dari handphone ke laptop, itu juga sangat cepat, sangat membantu. Integrasinya juga gua udah sangat nyaman banget nih pakai ini laptop. Beda sekali ketika dulu tahun 2018 itu gua beli laptop MacBook, ya kan, MacBook keluaran tahun yang sama, itu banyak kendala, itu bener-bener banyak kendala. Bahkan di kayak 3 bulan penggunaan awal itu banyak sekali kendala, tapi di laptop ini gue ngerasain super nyaman. Atau juga gue nggak ngerti sih, atau gue ngambil yang RAM-nya gede atau seperti apa, tapi menurut gue ini laptop luar biasa sih. M1 chip sangat worth it menurut gue ya. Oke, mungkin kalian nggak harus beli yang 16 GB. Menurut gua sih 8 GB udah cukup sih menurut gua. Oke guys, mungkin videonya sekian dulu ya. Jadi videonya sekian dulu. Kalau ada yang ingin ditanyain silahkan komentar ya, buat aja komentar di bawah. Dan kalau kalian suka, tolong dong kasih gua ide-ide gitu. Gua mau buat video apa. Dan sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Have a good day.